Halo GF Friends, apa kabar semuanya? Hari ini aku ada di Into Motion Fest di J Expo karena ada acara fashion show yang super keren banget. Nah, koleksi yang tampil hari ini ada sosok desainer hebat di baliknya. Yuk kita ngobrol sama Kak Silvi selaku desainer plus owner brand ini. Halo Kak Silvi, boleh kenalan dulu nih dari nama dan umur kakak? Namaku Silviana Susanto, founder dari brand Silvis. Kalau ngomong umur, saya udah setengah abad ya, tapi tetap kita harus semangat muda ya, supaya bisa berkarya terus. Brand ini udah berdiri dari kapan sih? Mungkin boleh ada sedikit cerita konsep brandnya mungkin? Berdiri sih Februari 2022, udah hampir 3 tahunan ya. Kalau konsep brandnya sendiri, memang aku kan suka wastra, khususnya batik. Aku pakai konsep sustainability. Kenapa? Ada beberapa pertimbangan. Tadinya lihat keprihatinannya, banyaknya sampah, polusi, efek juga aku itu sensitif kulitnya. Jadi ada alergi kalau pakai batik, biasa gatal-gatal. Aku nemuin kenapa nggak bikin kain batik tapi yang ramah lingkungan. Makanya menggunakan pewarna alami, walaupun ya sedikit lumayan riskan sih, pewarna alami kan nggak banyak dan susah juga sih. Kalau pewarna alami kan memang yang paling umum dari tanaman indigo vera, menghasilkan warna biru. Terus ada dari kayu teger, merbau, terus ada meranti, itu buat tone warna coklat. Kalau warna hijau biasa kombinasi dari indigo vera dengan kulit-kulit kayunya. Juga memang belum banyak variasi sih warnanya, itu challenge-nya tuh itu sih ya, tonnya ton warna-warna alam aja sih. Kalau boleh tahu jenis kain apa nih yang dipakai buat koleksinya kakak? Karena nyambung tadi sustainability dan ramah lingkungan, saya juga konsen penggunaan material yang ramah lingkungan. Jadi menggunakan material yang organik, kayak cotton itu kan dari kapas, linen. Selain juga nyaman dipakai, adem kan sesuai dengan cuaca kita juga sih. Batiknya pakai pewarna alami tentunya. Sekarang kita ngomongin fashion show-nya ya kak. Boleh ceritain sedikit ya konsep fashion show hari ini? Fashion show-nya hari ini kan temanya modest. Challenging-nya juga menggunakan wastra. Bagaimana kita memadukan style modest dengan wastra Indonesia. Karena memang aku sudah penggunaannya juga wastra gitu kan. Tadi konsepnya pakai siluet-siluet dari Jepang, bajunya layering, loose fit gitu kan, gombrong-gombrong. Nah terus kalau ide batiknya sendiri itu karena memang nyangkut batik itu wastra juga, melestarikan budaya. Aku teride dari makanan kembang goyang yang udah hampir punah kan gitu kan. Jadi ada, saya tuh satu hari makan ada snack kembang goyang dikemas modern. Jadi keide kenapa kita nggak angkat makanan-makanan tradisional, nggak hanya maksudnya tarian atau apa, biasa seperti itu ya, makanan-makanan tradisional yang sebenarnya makanan ini juga punya potensi untuk dikelola secara modern sih. Jadi aku aplikasikan di batik aku, yang kebetulan konsep batik aku kan biasanya batik geometris. Nah itu kan kembang goyang kan juga bentuk-bentuknya bentuk-bentuk geometris, terus filosofinya juga sangat bagus ya, kayak kerukunan, yang kegembiraan, terus yang fleksibilitas. Kita bikin riset seperti itu sih. Nah gimana nih saya perjalanan Kak Silvi sampai sejauh ini, mungkin dari belajar awal, tadinya mungkin belum tahu fashion design atau belum bisa jahit atau gimana, perjalanannya gimana Kak? Betul, saya memang suka dulu kecil gambar-gambar, tapi tidak punya background. Dulu pernah pingin sekolah, tapi ya biasa orang tua nggak boleh nih, harus sekolah ekonomi dan lain-lain. Tapi passion itu ada. Nah aku kebetulan banget ketemu sama JF Art School. Walaupun usiaku udah nggak muda. Kenapa aku ngomong kebetulan banget? Karena mungkin aku kalau belajar di tempat lain belum tentu ngajarnya sabar atau apa ya. Aku belajar di situ fleksibel, diajarin bener-bener dari nol. Aku inget banget waktu masuk disuruh gambar apa adanya, terus ekspektasinya apa? Aku pernah ngomong aku harus bisa bikin label brand. Itulah mulai ya udah oke. Diajarin dari mulai bikin desain gambar, terus ngejahit, terus namanya aku udah bukan usia yang harus belajar sekolah lagi, tapi dibimbingnya itu bener-bener dari nol. Aku tuh inget banget, aduh harus asa -1 + 1 lain-lain. Terus sabar, terus support banget kan. Kadang aku ngomong, aduh Miss Win, waktuku nggak bisa, aku sembari kerja, jadi harus fleksibel, bener-bener dikasih kesempatan terus. Dan dibantu juga di GF aku fashion show, maksudnya nggak hanya belajar tok, tapi gimana ini ke arah bisnisnya, disemangatin, disupport sampai pertama fashion show dulu biar punya portfolio. Enaknya di GF dia punya afiliasi banyak
banyak. Jadi bisa bayangin aja, kita udah senang banget sih bisa ikut Indonesian Fashion Week. Kalau aku nggak barengan GF ya belum tentu mungkin aku bisa dapat panggung di Indonesian Fashion Week kan gitu-gitu. Itu terus pada saat mau Indonesian Fashion Week aja ada bimbingannya, didatengin sampai Pak Musa Widianto segala sama GF, bener sama Miss Win, sama kok siapa namanya Edo, semua. Terus guru-gurunya juga baik-baik semua, sabar terutama sama saya. Sampai sekarang pun terus terang kan saya menjalin hubungan yang baik ya, banyak support sih. Jadi maksudnya kita tuh nggak hanya belajar ya, tapi kan sekarang bisa bikin label brand. Aku selalu ngomong kok, nih untung aku ketemunya GF nih, aku belajar di situ ya. Iya Miss, aku kurang ini, ya udah kita bantu gitu loh. Sabar. Guru-gurunya juga aduh, Serko dan lain-lain udah banyak dibantu kita. Ya kekeluargaan lah udah. Iya, kalau misalnya nih teman-teman JF Friends pengen punya koleksi dari brand Kak Sylvie nih, belinya bisa di mana aja sih, kayak offline atau online kah? Saya ada offline, ada di Sogo Central Park, kalau di Pendopo tuh di Living World, terus Denpasar Bali juga ada. Sampai ke Bali? Iya, udah sampai ke Bali. Makanya aku bikin koleksi sekarang lumayan banyak yang linen-linen juga. Karena kan di Bali suka yang adem-adem linen gitu. Iya. Dan mudah-mudahan ya on the way, kalau aku sama alun-alun GI tinggal nunggu kapan nih onboardingnya kan, sama lagi proses Arena sih, mudah-mudahan bisa. Online Shopee ada, sylvis.official. Tokopedia ada. Menurut Kak Sylvie nih, penting gak sih orang-orang suka fashion tapi kayak harus belajar lagi atau gimana? Iya, kadang kan sebenarnya kalau udah suka fashion itu kan udah base-nya ya. Sebenarnya belajar lagi itu nggak ada salahnya, karena setiap saat kita kan memang pasti belajar kan. Bener. Harus belajar. Jadi justru lebih banyak menggali, apalagi sekarang kan banyak sekolah desain, tempat kursus desain yang sangat fleksibel dan membantu waktu maupun kebutuhan kita sih gitu. Jadi kalau memang ada passionnya ya kenapa nggak dikembangin jadi suatu bisnis juga sih gitu. Ngomong-ngomong soal belajar nih, gimana sih kesan Kak Sylvie mengenai GF Art School? Saya belajar di GF Art School itu benar-benar sama yang saya rasakan, saya nyaman karena saya sadar sendiri sih kalau usia segini kalau nggak telaten, terus cara ngajarnya tuh tahu, ini ngajar muridnya begini nih, kudu begini nih. Dia nggak bisa jadi bisa gitu, tapi kita jalaninya juga fun, senang, enjoy gitu loh. Jadi kayak bukan dikejar-kejar yang harus begini, udahlah nggak terus ya udah aku lesnya udah selesai tapi nggak dapat apa-apa, aku dapat banyak banget sih itu. Dari gitu. Basic ya berarti. Basic banget dari nol. Basic, bener-bener dari basic, terus ambil belajar desain gambarnya, bikin polanya, jahitnya, terus lanjut lagi ke intermediate. Nah di intermediate dia diajarin lagi juga, ya itu sampai ke fashion show segala, bikin koleksi seperti apa, presentnya seperti apa, visual desainnya seperti apa, lengkap lah. Berapa tahun tuh di JF Art School belajar? Sebenarnya tuh waktunya nggak lama, tapi karena kemarin itu ada COVID, kita nggak bisa ini, jadi nggak bisa les, dan ya itu gila untung banget. Kenapa aku pas di JF coba, kalau yang tempat lain kan cuma pasti ya udah ada spare-nya ini sampai ini, bener-bener ditungguin loh. Maksudnya kalau ini kayak ya udahlah nggak apa-apa, kita ini sampai selesai. Itu spesial banget. Ya. Boleh nggak kasih pesan-pesan ke teman-teman kayak yang pengen belajar fashion mungkin dari umur yang masih muda sampai umur yang seperti kakak gitu, apa pesannya buat teman-teman? Sebenarnya itu belajar itu ternyata tidak ada batasan umur. Bahkan kalau belajar fashion, kalau memang kita punya talenta dari anak-anak mau SMP itu bisa tergali banget. Dan kita juga nggak usah umur udah sekian nih nggak bisa belajar juga, nggak juga sih. Kita kalau menemukan tempat ya kayak saya nemuin GF, kita bisa dieksplor ya, ternyata bisa juga. Aku juga nggak pernah nyangka sih, walaupun aku punya passion tuh pengen belajar. Lalu kan saya katakan gitu, untung saya ketemu GF ya. Tapi bener. Terus kalau nggak salah ada ketemu dengan mantan presiden kita Jokowi ya? Iya. Itu gimana tuh ceritanya Kak? Itu kan ikut pameran di Inacraft, beliau ada kunjungan gitu kan, yaudah kita dipanggil aja. Terus kalau sama Pak Sandiaga Uno, beliau sebagai waktu itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya ikut salah satu program beliau, AKI Akademi, program dia.
bagaimana mereka membantu mengakselerasi apa ya yang punya di bidang ekonomi kreatif. Kebetulan saya bisa masuk di final di nasional, jadi bisa ketemu mentoring sama Pak Sandi. Oke, Gitu. ya, keren banget, keren banget. Mungkin kata-kata penutup dari Kak Silvi mungkin. Jadi buat anak-anak muda itu apalagi sekarang ya, itu tuh banyak banget yang bisa kita explore talenta dari diri kita. Apalagi terutama misalnya punya passion di dunia fashion, dunia seni. Jadi daripada kita yang ngisi waktu kemana-kemana, ya kenapa nggak di-explore, ikut Ya, apalagi sesuatu something yang ini bisa mengembangkan bakat, bisa bikin usaha yang kita, walaupun mungkin punya apa ya sekolah atau apa kan bisa itu dilakukan bebarengan sih. Jadi ya kita harus selalu explore apa yang punya kita, talenta kita sih yang kadang kita tidak pernah sadarin itu. Benar-benar harus Dan di-explore ya. tidak ada kata terlambat. Benar. Umur Jadi, berapapun ya. Iya, pede aja terus. Pokoknya maju terus. Yang penting maju. Dicoba dulu. Yang penting dicoba dulu kan. Nggak pernah coba kan kita nggak pernah Kita nggak pernah tahu. kan gitu. Kalau kita udah coba, minimal kita udah menang selangkah bahwa kita udah nyoba. Itu aja sih. Oke, keren Iya. banget Kak Silvi. Thank you, Kak. Thank you banget.